Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Kali ini kami ingin membahas mengenai konsep nilai mutlak. Oh iya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelas 10 MIPA 2 dari kelompok Semangat. Perkenalkan nama saya Raya Khaura Imani. Lalu inilah beberapa teman saya, yaitu yang pertama Aura Adrismala, kedua Marsha Frida Armi, ketiga Regita Suci Juliani, keempat Hana Puspita Salsabila Hadi, dan yang terakhir Felix Dwipa Panjaitan. Kira-kira kalian tahu nggak apa itu nilai mutlak? Pada dasarnya, nilai mutlak merupakan jarak suatu bilangan dari bilangan 0 pada garis bilangan real. Nilai mutlak notasinya yaitu garis tegak di kanan dan di kiri bilangan. Seperti ini. Nah, nilai mutlak pasti bernilai positif. Contohnya, nilai mutlak 2 sama dengan 2. Nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat pada garis bilangan. Jarak dari 0 ke angka 2 maupun dari 0 ke angka negatif 2 sama-sama 2 satuan. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai mutlak. Nah, contoh lainnya, nilai mutlak X sama dengan 4. Maka X-nya sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 4. Oleh karena jarak selalu positif, maka nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Misalkan X elemen bilangan real, maka mutlak X sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0. Negatif X jika X lebih kecil dari 0. Inilah contoh-contoh soal beserta pembahasannya. Soal yang pertama, 42 ditambah 25 dikurang mutlak min 13 dikurang 17 sama dengan titik-titik. Di sini kita harus mencari hasil yang di dalam mutlak. Hasilnya menjadi 42 ditambah 25 dikurang mutlak min 30 sama dengan 42 ditambah 25 dikurang 30. Nah, di sini yang tadinya mutlak min 30 berubah menjadi positif 30. Karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Lalu kita lanjutkan. Sama dengan 67 dikurang 30 sama dengan 37. Jadi hasilnya yaitu 37. Pada soal nomor 2, terdapat beberapa bilangan dan urutkan dari yang terkecil. Pertama-tama kita akan ubah bilangan-bilangan tersebut menjadi bilangan asli. Mutlak 1 menjadi 1, mutlak 1/2 menjadi 1/2, mutlak minus 3/8 menjadi 3/8, minus 0,3 menjadi minus 0,3, minus 25 menjadi minus 25, mutlak minus 15 menjadi 15. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil, yaitu minus 25, lalu minus 0,3, lalu mutlak minus 3/8, lalu mutlak 1/2, lalu mutlak 1, dan yang terakhir mutlak minus 15. Soal nomor 3, mutlak akar 6 dikurang akar 3 ditambah mutlak akar 3 dikurang akar 6. Caranya, sekarang kita lihat akar 6 dikurang akar 3. Akar 6 itu lebih besar dari akar 3. Akar 3 dikurang akar 6 juga sama. Akar 6 lebih besar dari akar 3. Maka soal ini bisa kita jawab. Akar 6 dikurang akar 3 ditambah akar 6 dikurang akar 3, kita harus menyamakan akarnya menjadi akar 6 ditambah akar 6, dikurang akar 3 dikurang akar 3. Hasilnya menjadi 2 akar 6 dikurang 2 akar 3. Nah, di soal yang keempat, sketsalah grafik fungsi berikut. Dalam membuat grafik fungsi nilai mutlak, kita harus memiliki 3 macam bentuk X-nya. Yang pertama, X sama dengan 0, lalu X sama dengan bilangan positif, dan terakhir X sama dengan negatif. Angkanya bebas mau berapa saja, asalkan memenuhi ketiga kategori tersebut.
Yang pertama, X sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan mutlak 0, ditambah 2 sama dengan mutlak 2 sama dengan 2, titiknya yaitu 0,2. Selanjutnya di bagian X yang positif, kita pilih angka 2, jadi X sama dengan 2, dan Y-nya sama dengan mutlak 2 ditambah 2 sama dengan mutlak 4 sama dengan 4, dan titiknya menjadi 2,4. Lalu pada X yang negatif, kita pilih X sama dengan negatif 2, jadi Y sama dengan mutlak negatif 2 ditambah 2 sama dengan mutlak 0 sama dengan 0. Titiknya adalah negatif 2,0. Sekarang titik-titik ini kita buat di sumbu koordinat. Di sini ada sumbu X dan juga sumbu Y. Pertama kita buat titik 0,2. Setelah itu 2,4 dan sekarang negatif 2,0. Nah, kita hubungkan saja. Pada garis tersebut, kita hanya mendapatkan garis lurus saja, karena biasanya sketsa grafik fungsi itu melengkung atau tidak hanya sekedar garis lurus saja. Maka, kita harus menambahkan satu titik lagi. Di sini saya menambahkan X sama dengan negatif 4, Y-nya sama dengan mutlak negatif 4 ditambah 2 sama dengan mutlak negatif 2. Hasilnya sama dengan 2. Titiknya menjadi negatif 4,2. Kita masukkan kembali ke dalam sumbu koordinat. Hasilnya menjadi seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini adalah seorang atlet sepeda remaja yang berprestasi. Ia rajin bersepeda dalam rangka memperingati HUT RI ke-70. Ia ditunjuk oleh para guru sebagai salah satu panitia lomba balap sepeda di sekolahnya. Ia bertugas untuk memberi tanda arah rute lomba. Ia pun mulai bekerja dengan ikhlas dan bersemangat. Satu persatu rute diberi tanda dengan menggunakan cat. Pada awalnya, ia bersepeda sejauh 3 km ke timur dari posisi awalnya. Kemudian, ia putar balik ke arah barat sejauh 7 km. A. Berapakah total jarak ditempuh yang dilakukan Denias? B. Berapakah jarak posisi Denias terakhir terhadap posisi awalnya? Nah, kita jawab dari yang A. Pada soal yang A, yang ditanya adalah total jarak ditempuh. Berarti tinggal kita jumlahkan saja mutlak 3 km ditambah 7 km sama dengan mutlak 10 km. Jadi jawabannya adalah 10 km. Dan soal B, kita perhatikan soalnya. Pada awalnya Denias bersepeda sejauh 3 km ke timur dari posisi awalnya. Berarti posisi awalnya adalah di titik 0. Kemudian bersepeda sejauh 3 km. Kemudian ia putar balik ke arah barat sejauh 7 km. Sehingga untuk mengejarkan soal ini caranya seperti ini. Kalau ke timur kan itu artinya bernilai positif, jadinya mutlak 3, dan putar balik ke barat berarti min 7, maka jawabannya adalah mutlak min 4 sama dengan 4 km. Nah, itulah pembahasan dari beberapa soal tentang konsep nilai mutlak. Semoga penjelasan kami ini mudah dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.